Shalom dan salam jumpa pada program Purpose Driven Life. Minggu yang ketiga, Anda dibentuk untuk keluarga Allah. Khusus bagi para ketua FA fasilitator, pada pelajaran ini akan ditemukan makna dari persekutuan. Bagaimana setiap orang ditempatkan di dalam persekutuan menjadi keluarga Allah. Bukankah kita dicipta untuk saling menikmati hubungan-hubungan dan saling membutuhkan untuk membangun keluarga? Alkitab berkata bahwa gereja seharusnya menjadi sebuah keluarga. Pelajaran kali ini bukan hanya mengarahkan Anda untuk melihat apa yang Alkitab katakan tentang persekutuan, tetapi ada step selanjutnya, yaitu pengalaman persekutuan di dalam kelompok saudara. Ada 4 hal yang penting. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan hal yang mungkin baru tentang mitra rohani atau spiritual partner. Sahabat rohani harus ada dalam kelompok saudara. Ini berarti setiap orang akan mencari teman, pasangan, rekan untuk diskusi dan doa. Mitra rohani ini dapat membantu Anda untuk saling menguatkan, menasehati, membahas firman yang tidak dimengerti, mendorong pertumbuhan, dan memungkinkan untuk belajar Alkitab. Caranya mudah, melalui telepon, melalui email, bertemu sebelum atau sesudah FA atau sehabis kebaktian minggu. Topik yang dibicarakan bisa saja tentang pantauan rencana pertumbuhan, yaitu rencana bacaan Purpose Driven Life 40 hari. Mungkin ayat hafalan, mungkin juga saat teduh dengan Tuhan yang on and off. Dan para ketua atau fasilitator bisa segera menanyakan kepada semua anggota, setiap individu, siapa yang mereka ingin jadikan sebagai mitra rohani. Setelah mereka semua menemukan yang tersisa, saudara ajak menjadi mitra rohani. Ya, biarlah mereka memulai memilih, lalu anggota-anggota FA yang lama mencari siapa yang tersisa supaya mereka didekati, diarahkan, dan dibangun. Sebaiknya pria, wanita, pasangan suami istri dan pasangan suami istri. Perhatikan, ada kuasa yang sangat besar dari kelompok-kelompok 2-3 orang, jangan anggap remeh, potensial sekali. Perkara yang kedua, saya ingin memperkenalkan tentang icebreaker hot seat, kursi yang panas. Lihatlah di study guide atau buku kurikulum kelompok kecil saudara halaman 27. Saudara akan heran dan tercengang karena di gereja tidak banyak jemaat yang dapat berinteraksi secara informal, secara santai. Tetapi di tempat inilah maka suasana yang kaku bisa menjadi cair karena kelompok setiap individu bisa berinteraksi dan suasana akan menjadi lain. Yang ketiga, sebaiknya keakraban dan kekeluargaan yang sudah terjalin dilanjutkan dengan acara yang lebih rileks, yaitu dengan makan bersama. Masing-masing anggota FA yang lama dapat membawa makanan untuk fellowship sebelum acara dimulai. Tentukanlah seorang menjadi koordinator untuk mengkoordinir supaya lebih rapi dan memudahkan. Siapa bawa apa untuk minggu yang keberapa. Nah, teman-teman yang baru akan merasa kagok dan mereka berkata, boleh enggak minggu depan kami juga bawa? Oh, welcome, silakan. Saudara, dengan acara semacam ini yang begitu rileks di rumah saudara, maka acara makan dan keakraban dilanjutkan mungkin di sebuah restoran, di warung, atau di tempat minum yang lain. Dan keluarga kecil mulai terbentuk. Yang keempat, yang terakhir. Dalam acara worship atau session untuk tumbuh bersama melalui video, acara ini selesai. Dan Anda boleh membagi kelompok kecil 2-3 orang. Sehingga terjadilah kelompok-kelompok kecil yang lebih rileks untuk mereka sharing, diskusi, tanya jawab, doa bergiliran, dan mencatat hal-hal yang perlu disampaikan kepada Anda sebagai ketua atau fasilitator. Biasanya orang lebih aman, percaya untuk berbicara dalam kelompok kecil daripada di kelompok yang sangat besar. Nah, dari sini Anda akan menggali potensi kepemimpinan yang akan lahir melalui kelompok-kelompok kecil, di mana mereka berani bersaksi, memimpin doa, bahkan memimpin kelompok Anda untuk menyatakan usul dan planning program ke depan. Kiranya Tuhan menolong dan mengurapi semua saudara untuk mengarahkan para pemimpin, membimbing kelompok dan berdoa bagi kelompok saudara. Akan ada mujizat dan breakthrough. Selamat melayani.